is a nice range, 'cause I've gone through the climb, I invite pain. You'll never hear me. Tak masuk daftar, Ketum PSSI pastikan 3 pemain naturalisasi tetap gabung TC Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 punya agenda pada tahun ini, maka dari itu Sintayong akan menggelar TC untuk skuad Garuda Nusantara pada Februari mendatang. PSSI sendiri telah merilis 30 pemain yang akan mengikuti TC jelang Piala Asia U20 2023. Akan tetapi 3 nama pemain keturunan yaitu Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk tidak masuk. Walau demikian, ketiganya disebut akan menyusul untuk berlatih. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketum PSSI Muhammad Iriawan via akun Instagramnya. Walau dalam 30 nama sementara, belum ada 3 calon pemain naturalisasi, tapi insya Allah ketiganya akan segera menyusul. Untuk itu mari kita doakan dan terus kawal agar proses semuanya on the track. Bila memungkinkan sebelum Piala Dunia U20 di ajang Piala Asia U20, baik Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk sudah bisa bergabung. Tulisnya dalam keterangan postingan. Sejauh ini memang proses naturalisasi dari ketiga pemain tersebut terus dikejar, di mana ketiganya diproyeksikan untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia U20. Sementara itu, pemusat latihan Timnas Indonesia U20 sendiri akan berlangsung pada 1 hingga 28 Februari 2023. Sejumlah pemain yang dipanggil pun segera mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti TC itu. Di mana sebenarnya Timnas Indonesia U20 telah beberapa kali melakukan TC sejak akhir 2020 lalu. Tim asuhan Sintayong telah berkunjung ke banyak tempat mulai dari Korea Selatan, Prancis, Turki, Spanyol hingga Kroasia. Dalam hal ini, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri pun mengatakan bahwa Sintayong akan memimpin langsung pemusat latihan Timnas Indonesia U20 di Jakarta yang akan dimulai pada awal bulan depan. Sintayong akan memimpin langsung pemusat latihan Timnas Indonesia U20. Besok Minggu 29 Januari atau lusa Senin 30 Januari akan datang ke tanah air. Saya tidak ingat pastinya, kata Indra Syafri. Selama pemusat latihan di Jakarta, Sintayong agendakan sejumlah laga uji coba. Ini ditempuh agar kisah Piala AFF 2022 tak terulang, yaitu kondisi pemain kurang panas karena tak ada uji coba. PSSI dan Cina jajaki kerja sama sepak bola, cita-cita masuk Piala Dunia kian nyata. Asosiasi Sepak Bola China CFA mengunjungi kantor PSSI di GBK Arena Senayan Jakarta pada Sabtu 28 Januari kemarin. Kunjungan ini dilakukan sebagian dari rencana CFA menjalin kerja sama dengan PSSI dalam berbagai aspek pengembangan sepak bola dan penguatan hubungan internasional. PSSI diwakili oleh Direktur Teknik Indra Syafri dan Wakil Sekretaris Jenderal PSSI Baike Ira Puspita. Sementara perwakilan dari CFA hadir Wang Bin dari CFA Senior Consultant and Head of Delegation, Dalzi dari Director of Grassroots Football Depth of CFA, Yan Jiang dari International Relations Department of CFA. Kami berbagi pengalaman mereka merepresentasikan stadion, kemudian program pengembangan usia muda di Tiongkok. Itu bagus bagi kami, pasalnya Indonesia juga akan menghelat turnamen akbar Piala Dunia U20 tahun ini. Saya harap kita bisa sama-sama menjalin hubungan di pengembangan sepak bola usia muda, infrastruktur, kompetisi, dan lain sebagainya, kata Indra Syafri. Dengan pertemuan itu, keduanya berharap juga akan lebih menguatkan kerjasama dan hubungan sepak bola di masa depannya nanti. Memang tidak bisa dipungkiri beberapa masa belakangan ini sepak bola China mengalami perubahan besar-besaran. Hal itu tidak terlepas dari pemerintah China yang sangat ingin menjadikan sepak bola negeri mereka menjadi terbaik di Asia, mengalahkan Jepang dan Korea Selatan. Bahkan mereka juga bercita-cita menjadikan China sebagai kiblat sepak bola di masa depan. Cita-cita tersebut bukanlah bualan belaka. Rencana-rencana besar untuk mencapai cita-cita itu sudah dan sedang dan akan dilaksanakan oleh China. Usaha-usaha itu diantaranya seperti pemberantasan pengaturan skor, memasukkan sepak bola ke kurikulum sekolah, sampai mendatangkan pemain dan pelatih kelas dunia. Kedatangan para pemain dan pelatih kelas dunia itu pun diharapkan akan meningkatkan kualitas dan pamor kompetisi domestik China, terutama Liga Super China. Presiden China saat ini Xi Jinping sendiri mempunyai cita-cita China mempunyai 50 juta pesepak bola. Lalu pada 2030 menjadi yang terbaik di Asia, pada 2050 menjadi yang terbaik di dunia dan menjadi kiblat sepak bola dunia. Tentu tekad besar dan keseriusan membangun sepak bola China bisa diadaptasi di negara plus 62. Terbukanya kerjasama antara CFA dan PSSI tentu menjadi angin segar tersendiri. Asnawi Makualam langsung digembleng di Jonam Dragons, malah kena nyinyir netizen Indonesia.
Asnawi Mangkualam tidak bisa bersantai-santai usai diumumkan sebagai pemain baru Jeonnam Dragons, sebab ia langsung digembleng dengan latihan keras, di mana pada Jumat 27 Januari kemarin, Jeonnam Dragons dengan bangga mengumumkan transfer Asnawi Mangkualam. Bek kanan berusia 23 tahun ini disebut sebagai pemain pertama ASEAN yang gabung di tim tersebut. Asnawi punya aktivitas dan kecepatan tinggi dengan fisik serba bisa. Dia telah memainkan 40 pertandingan selama 2 musim di K-League 2 di Ansan Greeners dengan torehan 2 gol dan 3 assist. Tulis postingan Jeonnam Dragons. Bergabung dengan Jeonnam Dragons, Asnawi pun langsung mengikuti sesi latihan. Masih dilansir dari Instagram klub, latihan Asnawi dan kawan-kawan berlangsung begitu keras. Terlihat dari cuplikan video Asnawi berlatih mengumpan dengan mengangkat beban. Butuh fokus ekstra agar bek kanan timnas Indonesia ini melahap latihan di Jeonnam Dragons. Latihan keras tersebut kemudian membuat kagum netizen dari Indonesia, di mana mereka takjub dengan latihan fisik yang dipadukan oleh teknik di atas lapangan. Di sisi lain, Jeonnam Dragons juga mendapatkan nyinyiran dari sebagian netizen Indonesia usai mengunggah momen latihan Asnawi tersebut. Sebab rumput lapangan terlihat menguning dan dianggap kualitasnya kurang bagus. Bahkan banyak dari mereka yang membandingkan kondisi rumput lapangan Jeonnam Dragons dengan kondisi lapangan Ansan Greeners. Walau begitu, ada sebagian netizen yang membela, sebab lapangan yang menguning itu dianggap bukan masalah serius. Terlepas dari itu, Asnawi akan memulai babak baru dalam karirnya di Korea Selatan. Setelah 2 musim bersama Ansan Greeners, kini ia bakal membela Panji Jeonnam Dragons serta menargetkan untuk bisa promosi ke kasta teratas.